Auto Detailing Jakarta. Jadi ada rumor di pasaran kalau katanya mobil putih itu lama-lama akan menguning. Nah, kali ini kita akan membahas tentang nano ceramic coating untuk mobil Pajero Sport berwarna putih. Pajero Sport berwarna putih keren banget. Tapi mengingatkan saya sama salah satu almarhum artis ya, Vanessa Angel, yang ya mudah-mudahan beliau tenang di sana dan dosanya juga diampuni. Dan sekarang kita kembali ke laptop. Kalau mobil Pajero Sport ini memang keren banget dikasih warna putih, apalagi kalau velgnya diganti ya, wow pasti keren banget. Tapi ada banyak orang yang bilang kalau mobil putih itu merawatnya agak susah, karena misalnya mobil putih terus banyak baret halus karena pencucian dan begitu kotor, jadi si baretnya itu terisi sama kotoran. Jadi baret-baretnya tuh kelihatan kayak mobilnya tuh kusam dan dekil ya. Terus juga detail-detail di pinggir-pinggir itunya, sela-sela bodi itu juga pada coklat-coklat. Terus misalnya udah lama nggak dicuci, hujan, mobilnya jadi bercak-bercak coklat gitu. Nah, gimana cara ngerawat mobil putih? Cara ngerawat mobil putih itu sebenarnya simple. Ya, cuci dengan rutin dan sempatkan waktunya untuk melapisi si mobil putih ini dengan wax ya. Wax apapun itu mereknya yang biasa kalian pakai, tapi saran saya waxnya ya di zaman sekarang tuh wax seramik juga udah banyak. Jadi dia itu nggak menarik debu sehingga mobilnya nggak terlihat berdebu terus licin, dan kalau bisa yang water based. Ada beberapa wax cair yang kita cuma pakai semprot terus dilap, itu bikin kayak water repellentnya coating ya. Tapi kalau mau simple, gampang, masuk aja ke tempat kita, titip mobilnya untuk di coating sekitar 3 hari, udah deh. Jadi sama kayak badan kita ya, kalau misalnya kita udah mandinya sering tuh 3 kali sehari, buat cewek-cewek tuh pasti tahu ya, kalau nggak dipakai body lotion pasti akan usang, gampang. Misalnya kita giniin pakai kuku tuh kelihatan banget putih baret ya. Nah, sama kayak mobil. Jadi mobil itu memang harus rajin dikasih paint protection. Nah, dengan ada teknologi nano ceramic coating, jadi paint protection itu nggak perlu dilakukan berulang lagi seperti zaman dulu. Bahkan dia tidak berminyak sehingga tidak menarik debu dan membuat si clear coat-nya jadi lebih keras. Jadi dia bersatu dengan clear coat sehingga clear coat itu, atau varnish ya, clear coat itu sama dengan varnish. Clear coat-nya berubah jadi licin, keras, dan biasanya setiap proses nano ceramic coating itu diawali dengan paint correction atau pemolesan. Jadi pemolesan supaya mobilnya kilap, otomatis mobilnya akan jadi kilap. Sekarang kita akan bahas pengerjaan melapisi nano ceramic coating di mobil Pajero Sport berwarna putih ini. Mobilnya Grace baru dari dealer. Sebenarnya ini udah 4 bulan yang lalu ya. Terima kasih buat Pak Hon dan Pak Andika. Ini ada 2 mobil yang kita kerjakan. Cuman karena warnanya sama dan tipenya sama, ya udah akhirnya saya bikin jadi satu mobil. Jadi satu konten ya. Nah, si Pajero Sport ini Grace baru dari dealer, dan si customernya Pak Hon dan Pak Andika ini udah melakukan research lah di mana tempat melakukan coating yang terbaik, dan kebetulan yang dipilih adalah kita. Jadi karena khawatir mobil baru harus di coating, oh ya udah saya langsung masukin ke sini, katanya begitu. Dan setelah sampai di sini, seperti biasa kita proses dari paint correction level pertama dulu. Jadi paint correction level pertama untuk memastikan nggak ada baret halus dan jamur pada waktu pengiriman dari dealer, karena dealer nggak akan punya waktu untuk memoles seperti yang kita lakukan. Karena ya memang tugas kita lah para detailer untuk melakukan pemolesan sedemikian rupa sehingga mobil Anda jadi cantik dan enak dilihat. Umumnya si mobil putih ini, orang yang punya mobil putih itu senang dengan tampilan mewah dan stylish ya, modis. Jadi alangkah baiknya mobilnya di coating dulu, karena putih dalam keadaan dekil itu nggak ada modis-modisnya, nggak ada stylish-stylishnya, bahkan nggak terlihat mewah ya. Jadi seperti biasa kita poles dulu. Paint correction level pertama kita lakukan di area pemolesan, dan setelah baretnya hilang semua,
nanti baru kita pindahkan ke ruang coating untuk dilakukan paint correction level kedua. Jadi walaupun mobilnya baru, semua area itu kita poles, setiap sentimeter kita poles supaya kulit jeruknya juga terlihat lebih enak dilihat dan lebih rata. Biasanya kalau fresh paint itu di bagian pinggir-pinggir kulit jeruknya kurang rata, jadi ya kita coba semaksimal mungkin bagaimana si mobil ini bisa jadi enak dilihat. Tapi kita juga nggak mau poles dengan cara ekstrim, misalnya mohon maaf nih kalau ada dealer lain yang melakukan amplas di awal, tapi di tempat kita nggak, karena kita mau mobil ini datang berbolak-balik untuk maintenance, jadi kita mau mobilnya awet gitu. Setelah paint correction level pertama, kita melakukan base coat, dan sebelumnya kita cek terlebih dahulu dengan paint correction level kedua untuk memastikan nggak ada lagi swirl mark atau baretan bekas kompon atau misalnya ada yang ketinggalan pun. Jadi setelah pemolesan pertama, mobil kita cuci lalu kita pindahkan ke ruang coating untuk kita poles lebih lanjut, kita periksa, baru kita lapisin base coat. Nah, base coatnya kita ini bertujuan untuk supaya warnanya lebih kilap. Jadi sebagian ada yang bilang ini booster untuk warna, dan sebenarnya fungsinya adalah supaya jadi pondasi untuk nanoceramik coating yang akan kita lapisi berikutnya. Seperti kita lihat di gambar, itu mobilnya udah sangat bersih, kinclong, dan dengan base coat mobilnya jadi akan lebih basah warna putihnya. Nah, di pemolesan ini juga kita menggunakan lampu yang berbagai macam, ada kuning, ada putih, dengan tujuan supaya lebih mudah untuk para detailer mendeteksi adanya baret ataupun kesalahan pada waktu pemolesan pertama. Jadi setelah base coat ini, kita pastikan nggak ada lagi baret yang bisa dihilangkan dengan pemolesan ataupun water spot. Jadi sekaligus kita detail juga interiornya, engine, semuanya. Ada yang nanya, bisa nggak kalau coating di tempat kita eksterior aja? Nggak bisa, karena gini, di tempat kita itu ada garansi maintenance. Jadi Anda bisa kembali untuk detailing ulang ke tempat kita. Dengan hanya membayar maintenance, mobil Anda akan kami bersihkan kaca, eksterior, bodi ya, dan interior juga. Jadi kalau misalnya tanya, mobil saya kan baru, terus bisa nggak kalau coatingnya bagian luar aja? Ya nggak bisa, karena pas baru datang udah kita screening ulang semua bagian interior dan mesinnya, dan pas maintenance juga kita include-kan. Jadi maintenance di tempat kita, mobil kamu akan kita bersihkan luar dan dalam, dan bayarnya murah banget, hanya bayar maintenance. Dan selama 2 tahun itu bebas, Anda mau datang berapa kali itu nggak ada masalah. Lalu selanjutnya setelah mobil bersih, kita lakukan proteksi dengan nanoceramik coating. Nah, ini juga harus butuh ketelitian karena jangan sampai ada yang terlewat, dan jangan sampai juga ada yang bagian tidak terkena lap, karena coating yang ketinggalan itu akan menjadi masalah pada waktu kering. Pada waktu sudah curing itu akan terlihat, jadi seperti kayak pelangi ataupun ngabut. Nah, kita nggak mau seperti itu. Bagian pengelapan itu ada 2 orang. Kita melakukan pengelapan dengan teliti dan menggunakan lampu supaya jangan ada yang tertinggal. Setelah itu mobil kita panaskan dengan infrared supaya
curing lebih cepat, sehingga pas kita handover itu mobilnya terkena hujan pun nggak ada masalah. Dan setelah itu baru kita QC. Oke, setelah semua proses selesai, akhirnya kita akan melihat tampilan mobilnya setelah kami kerjakan. Dan berarti saya Adi Chandra harus pamit dulu. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we were